Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas ada 3 sholatnya seorang hamba yang tidak diangkat oleh Allah. Ada 3 sholatnya seorang hamba yang tidak diangkat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sumbernya adalah an Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim sabran. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah di atas kepalanya walaupun hanya 1 jengkal. Yang pertama, rajulun umu qaumahum wa hum lahu karihun. Yang pertama yang sholatnya tidak diangkat atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya ada seorang imam di masjid atau di musola, seorang imam anak kecil, bagus suaranya, tapi sementara yang di belakang orang-orang dewasa, kemudian dia nggak setuju, dia marah, dia nggak senang kepada anak itu karena perbuatannya jahat, perbuatannya banyak maksiatnya dan sebagainya. Maka imam yang seperti itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seorang imam yang makmumnya benci karena perilakunya seorang imam memang pintar, bagus, tapi tidak waro, tidak menjaga syarat Islam, tukang mabuk dan sebagainya, maksiatnya banyak, sehingga masyarakatnya menolak kalau dia jadi imam. Maka imam seperti itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah ketika jadi imam, yang jadi makmum harus setuju bahwa itu layak jadi imam. Imam memang betul harus yang fasih, bacanya bagus, tapi di samping itu akhlaknya, moralnya, sarannya, waro, suhud itu juga menjadi pengaruh karena menjadi imam sholat. Jadi ketika makmum setuju dengan imam, artinya mayoritasnya adalah senang terhadap imam, maka itu baru boleh dijadikan seorang imam. Kalau hampir semuanya nggak senang, benci, maka sholatnya seorang imam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wamro'atun sabitun wa zawsuha 'alaiha sahid. Yang kedua yang sholatnya tidak diterima adalah seandainya ada seorang perempuan. Dalam rumah tangga ada suami istri, ketika malam menjelang tidur berantem. Ketika berantem dia belum minta maaf antara suami dan istri. Maka kalau dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hubungan suami istri harus benar-benar dijaga. Jangan sampai lewat 1 malam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya suami istri, atau seorang istri atau seorang suami yang masih dalam, seorang perempuan yang masih tidak rela terhadap suaminya, atau seorang suami yang marah terhadap istrinya. Bisa juga mau berhubungan suami istri, kemudian istrinya tidak mau, bahkan marah. Hati-hati, itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keterangan lain, siapa seorang istri diajak oleh seorang suami
untuk berhubungan, kemudian dia mau menolak, maka dia la'anatullah, Allah melaknat semalam suntuk. Na'udzubillah min dzalik. Ini hubungan suami istri, maka istri sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati layalin. Jangan sampai la yahillu, tidak dihalalkan, artinya dilarang, tidak boleh sampai mendiamkan. Kalau kita berantem, mendiamkan sampai lebih daripada 3 malam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian diancam oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, atau yang dikenal dengan muttafaqun alaih, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan sambungan silaturahim, artinya dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya, jangan lebih dari 3 hari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa'ahun mutasorrimani, orang yang punya permusuhan. Jadi yang ketiga adalah orang yang sholatnya tidak diterima adalah ada 2 orang yang sedang bermusuh-musuhan. Dia tidak mau minta maaf, tidak saling memaafkan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diancam la tadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum, wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.